sesuatu yang sangat luar biasa menurut saya. Saya tidak tahu apakah ini hijrahnya beliau untuk berdakwah memberantas takhayul, bid'ah dan khurafat, karena jelas tadi beliau menyatakan ajaran Islam tidak boleh ditambah-tambah. Apalagi tidak ada diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW lalu diada-adakan, maka itu menjadi bid'ah. Beliau yang mengucapkan, bukan Harry Pras. Jadi ke depan saya juga ingin melihat apakah beliau ini bersungguh-sungguh di dalam khutbah ini, atau ada makna tersirat, atau ada hal sesuatu yang mungkin tidak seperti yang saya pikirkan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mari kita sama-sama sering mendoakan semoga beliau terbuka hatinya dan mendapatkan hidayah sunnah. Amin, amin ya rabbal alamin. Silahkan berikan komentar bagaimana pendapat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di dalam konten saya kali ini, yang mana mudah-mudahan semua sahabat YouTube channel Ustadz Lawyer Dakwah senantiasa diberikan kesehatan dan dimudahkan daripada segala macam urusannya. Saya mendoakan saudara-saudara semua, saudara seiman, saudara sebangsa, saudara seakidah, bahkan yang tidak satu akidah pun seperti Wahabi, saya doakan agar mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Jadi di dalam video kali ini izinkan saya untuk membahas suatu video yang mana pagi-pagi saya lihat tadi ada salah satu video lagi yang sudah diposting oleh saudara Harry Pras di dalam YouTube-nya, dan lagi-lagi alhamdulillah saya berusaha objektif. Saya menilai Harry Pras itu memberikan ruang terbuka bagi siapapun yang melihat videonya untuk mereaksinya, karena di setiap akhir video dia katakan silahkan komentari video ini. Artinya kan memberikan kesempatan kepada siapapun yang menonton videonya untuk mereaksi daripada video tersebut, untuk mengomentari daripada video tersebut. Langsung saja kepada intinya, begini, Kiai Marzuki Mustamar adalah Nahdlatul Ulama sejati menurut saya. Dan video yang Harry Pras unggah di dalam YouTube-nya itu memang betul video khutbah daripada Kiai Marzuki Mustamar di salah satu masjid ya yang ada di Jawa Timur, dan itu memang video terbaru khutbahnya Kiai Marzuki Mustamar. Nah, oleh karenanya saya ingin memperlihatkan terlebih dahulu video yang diunggah oleh Harry Pras yang membawa daripada video khotib Kiai Marzuki Mustamar. Setelah itu mari sama-sama kita reaksi. Berikut videonya. Jadi tidak perlu panjang lebar agar kalian bisa mendengar secara utuh. Mari kita langsung simak langsung ke video. Di sini bisa kita lihat ya teman-teman, video ini streaming 1 hari yang lalu ya, yaitu live khutbah Jumat 27 September 2024, 23 Rabiul Awal, Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Khotib Kiai Haji Marzuki Mustamar. Tema agar tidak muflis bangkrut di akhirat. Coba sekarang kita fokus menyimak apa yang ingin beliau sampaikan. Mari kita teguhkan kembali bahwa kita benar-benar berkomitmen memegangi Al-Quran dan Sunnah. Itu harus, karena memang itu kunci keselamatan kita. Betul. Syahadatain, syahadatu tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, syahadatul rasul, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dua macam syahadat itu sekaligus mengandung makna dan implikasi bahwa kita berjanji kepada Allah Betul. untuk senantiasa memegangi Al-Quran, asyhadu an la ilaha illallah, dan memegangi sunnah Rasulullah SAW dengan meyakini kebenarannya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selanjutnya Allah juga berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul. Hai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, pegang Al-Quran. Betul.
taatlah kamu kepada Rasul, pegang sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sejatinya mentaati Rasul sama saja dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Man ata'ani faqad ata Allah, wa man asani faqad asallah. Ya. Siapa yang mentaati aku, sejatinya dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menentang maksiat padaku, sejatinya dia juga maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, perlu diketahui, video khutbah Kiai Haji Marzuki Mustamar yang diunggah, yang diposting oleh Harry Pras di dalam channel YouTube-nya, itu memang video khutbah Kiai Marzuki Mustamar yang terbaru. Tapi di sini saya ingin sampaikan bahwa isi substansi materi khutbah Kiai Marzuki Mustamar bukanlah hal yang baru lagi, karena sudah lama dari khutbah ke khutbah Kiai Marzuki Mustamar selalu menyampaikan permasalahan sunnah. Jadi beliau di dalam khutbahnya itu kalau kita perhatikan ya, tidak terlepas untuk mengajak umat agar betul-betul kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Isi substansi ataupun materi khatib Kiai Marzuki Mustamar ini bukan yang terbaru. Artinya sudah sering berkali-kali beliau sampaikan di dalam khutbahnya, tiap kali khutbah Jumat, apalagi di dalam ceramah-ceramahnya. Namun perlu kita ingat bahwa tolong jangan Anda fitnah lagi, jangan Anda framing lagi seakan-akan kiai kami, Kiai Nahdlatul Ulama ini bertobat dan mengikuti ajaran Anda yang Wahabi itu. Anda mengaku salaf, tapi akhlak dan adab Anda tidak seperti salaf. Ketahuilah bahwasannya sifat akhlaknya para nabi dan rasul memiliki sifat yang siddiq, yang jujur. Jadi jangan sampai Anda itu memotong daripada video Kiai Marzuki Mustamar yang terbaru. Yang Anda posting Harry Pras itu adalah potongan. Seharusnya Anda bawakan videonya lengkap dari awal pembukaan. Nah, ini video Kiai Marzuki Mustamar yang terbaru. Nanti setelahnya akan saya masukkan video-video khutbah Jumat Kiai Marzuki Mustamar yang sudah lama berkali-kali di setiap khutbahnya mengajak kepada umat untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Berikut videonya yang terbaru dari Kiai Marzuki Mustamar ya. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ikhwani ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahmakumullah, masih dalam rangkaian peringatan bulan Maulid. Tuh, Kiai Marzuki menyampaikan di awal masih dalam rangkaian peringatan bulan Maulid. Nah, video bagian ini kemana Harry Pras? Kok Anda langsung potong? Kenapa ini nggak dibawa? Coba kita lanjutkan lagi ya. Bulan lahirnya Nabi Muhammad SAW, mari kita teguhkan kembali bahwa kita benar-benar berkomitmen memegangi Al-Quran dan Sunnah. Itu harus, karena memang itu kunci keselamatan kita. Syahadatain, syahadatu tauhid, asyhadu an la ilaha illallah,
syahadatul rasul wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua macam syahadat itu sekaligus mengandung makna dan implikasi bahwa kita berjanji kepada Allah untuk senantiasa memegangi Al-Quran, asyhadu an la ilaha illallah, dan memegangi sunnah Rasulullah SAW dengan meyakini kebenarannya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selanjutnya Allah juga berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul. Hai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, pegang Al-Quran. Taatlah kamu kepada Rasul, pegang sunnah. Rasulullah SAW bersabda, sejatinya mentaati Rasul sama saja dengan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Man ata'ani faqad ata' Allah, wa man asani faqad asallah. Siapa yang mentaati aku, sejatinya dia mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menentang maksiat padaku, sejatinya dia juga maksiat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahmakumullah, ketika Rasul menyebut al-ghuraba adalah orang-orang yang benar-benar beruntung, bejo, dunia sampai akhirat. Tuba lil ghuraba, beruntung sekali para ghuraba. Sahabat bertanya, wa manil ghuraba ya Rasulullah? Siapa al-ghuraba yang beruntung itu wahai Rasulullah? Nabi bersabda, alladzina yuhyuna ma amatatin nas min sunnati. Al-ghuraba adalah mereka yang berkomitmen menghidupkan sunnahku di saat orang-orang lain meninggalkannya. Nah, itu video Kiai Marzuki Mustamar yang terbaru yang saya masukkan dimulai dari awal pembukaan mukaddimah. Dan di situ beliau menyampaikan bahwasannya dalam rangka masih peringatan bulan Maulid. Nah, sekarang kemana Harry Pras di video tersebut? Kenapa itu dipotong? Apakah ada maksud lain? Apakah seakan-akan yang dia masukkan video adalah video yang sekiranya mendukung dia? Padahal sejatinya enggak. Nah, coba kita lihat ya videonya Harry Pras. Kita ulang lagi. Bukti bahwa dia betul-betul tidak memasukkan video dari awal. Referensinya memang dia masukin. Karena itu mungkin menurut dia mendukung daripada hujahnya dia, pendapatnya dia kan. Tapi ketika Kiai Marzuki Mustamar mengatakan masih dalam rangka peringatan bulan Maulid, itu dia nggak masukin. Nah, kenapa Ri? Apa maksud Anda tidak memasukkan dari awal video tersebut? Nah, kita lihat coba ya bagaimana adab yang katanya salafi memotong video orang lain tanpa utuh, seakan-akan di framing untuk kebutuhan golongan dia. Kita lihat video yang diunggah sama Harry Pras ini. Satu hari yang lalu ya, yaitu live khutbah Jumat 27 September 2024, 23 Rabiul Awal, Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Khatib Kiai Haji Marzuki Mustamar. Tema agar tidak muflis bangkrut di akhirat. Coba sekarang kita fokus menyimak apa yang ingin beliau sampaikan. Mari kita teguhkan kembali. Nah, langsung mari kita teguhkan kembali. Terus videonya Kiai Marzuki Mustamar yang mengatakan bahwa masih dalam rangka peringatan bulan Maulid, mana Ri? Kenapa kamu potong begitu aja Ri? Kenapa langsung lengkap? Apa maksudnya? Bagaimana tujuannya itu? Kenapa kayaknya kok sensi banget dengan kata-kata Maulid? Bahwa kita benar-benar berkomitmen memegangi Al-Quran dan Sunnah. Itu harus, karena memang itu kunci keselamatan kita. Betul. Syahadatain, syahadatul tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, syahadatul rasul,
وأشهد أن محمد رسول الله. Nah, jadi terbukti ya sahabat YouTube bahwa ada pemotongan video dari Harry Pras yang membawa video Kiai Marzuki Mustamar dalam khutbahnya tidak dimasukkan secara utuh dari awal. Di sini sudah terlihat bagaimana niatnya, apakah niat baik atau sebaliknya. Di sini para sahabat YouTube semuanya bisa menilai ya, sahabat sekalian bisa menilai bahwasannya bagaimana sikap dari Harry Pras ini. Artinya di sini ya sebetulnya jangan kepedean dulu Harry. Karena Kiai Marzuki Mustamar ketika menyampaikan khutbahnya dengan membawa rujukan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, yang dimaksud beliau bukannya kembali kepada Wahabi yang kalian maksud Salafi itu, bukan. Jadi materi khutbahnya Kiai Marzuki Mustamar itu bukan materi yang baru. Seringkali di dalam khutbah Jumatnya isinya ya tentang Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah. Kalau nggak percaya kita buktikan ya, bahwasanya ada video khutbah Jumat dari Kiai Marzuki Mustamar yang sudah beberapa tahun yang lalu. Nah, ini diunggah oleh channel YouTube Ponpes Gasek TV. Tuh, 4 tahun yang lalu. Sahabat semuanya bisa lihat ya. Judulnya Menerima Sepenuhnya Sunnah. Khutbah Jumat singkat Kiai Haji Marzuki Mustamar. Seperti ini videonya. Kaum muslimin rahimakumullah, seharusnya kita meneladani para sahabat, yang mana Al-Quran menggambarkan tentang sikap para sahabat senantiasa menjawab sami'na wa ta'na. Ada perintah apapun pasti diterima, sami'na wa ta'na. Perkara nggak bisa melaksanakan semua, mereka pun segera memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na." Sungguh ucapan orang-orang mukmin para sahabat ketika itu, saat mereka diajak dipanggil untuk mentaati Allah dan Rasulnya, pasti mereka mengucap sami'na wa ata'na. Gimana? Sudah dilihat kan? Jadi sudah dilihat, sudah didengar. Jadi pada intinya substansi materi khutbah Kiai Marzuki Mustamar dengan yang sekarang dan yang lalu-lalu itu sama saja. Pada intinya mengajak orang-orang kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi jangan kepedean Harry Pras akan Al-Quran Sunnah langsung golongan Anda. Enggak, kita nih ahlu sunnah wal jamaah. Dari namanya aja udah ketahuan ahlu sunnah. Lah Anda salafi yang mana? Salafi udah nggak ada. Salafi itu artinya yang terdahulu. Aduh. Nah, ini video berikutnya lagi. Kalau mau dicari video khutbah Jumatnya Kiai Marzuki Mustamar banyak. Isinya hampir sama semua dengan video khutbah Jumat Kiai Marzuki yang terbaru. Itu aja. Nah, ini videonya lagi ya. Ini diposting 4 tahun yang lalu. Judulnya Khutbah Jumat Kiai Haji Marzuki Mustamar tetap pada ajaran ahlu sunnah. Imam Muslim dalam hadis sahih meriwayatkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan amal ibadah tidak sesuai dengan perintah kami, kata Nabi, maka amalan itu ditolak. Jadi udah lihat ya barusan ya, khutbah Jumat Kiai Marzuki Mustamar 4 tahun yang lalu juga membawa hadis sahih Muslim yang isinya adalah man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan ibadah ataupun suatu amalan yang tidak kembali atau tidak sesuai dengan ajaran kami, maka amalannya ditolak. Tapi apa sesudahnya? Kiai Marzuki Mustamar tetap berdakwah dengan dakwah ahlus sunnah wal jamaah, dengan dakwahnya orang-orang NU. Nggak ada tuh login ke Wahabi, nggak ada. Karena beliau udah tahu bahwa Wahabi ya ajaran munkar, ajaran sesat, begitu. Orang awam kita yang awam ini, kaum muslimin, hati-hati memilih guru, hati-hati memondokkan anak, hati-hati memilih lembaga untuk anak-anak kita. Sekiranya terindikasi non ahlu sunnah wal jamaah, atau ngaku-ngaku ahlu sunnah tapi tidak benar-benar alim, mohon dihindari supaya anak-anak kita Selamat. tidak Loh, Harry Pras ini bagaimana sih? Sebetulnya dia tuh tahu nggak singkatan aswaja itu apa? Sampai-sampai di thumbnailnya itu
dimasukin thumbnail yang seperti ini nih. Aswaja kelojotan nonton ini, tinggalkan TBC, matanya berkaca-kaca. Kiai Marzuki Mustamar menentang bid'ah. Waduh. Ya enggak, aswaja kelojotan melihat video ini. Sedangkan Kiai Marzuki Mustamar aja dalam videonya itu mengatakan yang awam ini hati-hati dalam memilih guru, dalam memilih pondok, dalam memilih instansi. Jangan sampai kita dapat guru yang di luar ahlu sunnah wal jamaah. Artinya Kiai Marzuki Mustamar ingin mengedepankan kita, mengutamakan mencari guru yang ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa Anda malah bikin thumbnail aswaja kelojotan melihat video ini? Apanya yang panas melihat video ini? Jelas-jelas Kiai Marzuki Mustamar membela ahlu sunnah wal jamaah. Aduh, nggak nyambung Heri ini. Mendapatkan riwayat yang salah, Ya, tidak mendapatkan ajaran yang salah, tidak mendapatkan ajaran yang ditambah-tambah. betul. Penutup, Nabi berdoa, Allahumma arham khulafai. Ya Allah, rahmatilah para generasi penerusku. Sahabat bertanya, wa man khulafauka ya Rasulullah? Siapa generasi penerusmu hai Rasulullah? Siapa? Nabi bersabda, alladzina yarwuna ahadisi. Yaitu mereka-mereka yang menyebarkan, menyampaikan sunnah-sunnahku. Aduh, jangan cepet pede, Ri. Ya enggak? Yang meneruskan Nabi Muhammad itu bukannya Wahabi, Ri. Yang kembali dengan Al-Quran dan As-Sunnah itu jauh dari akhlak Wahabi. Aduh, makanya jangan kepedean dah, jangan kepedean. Wahabi ada di mana sih ketika Nusantara ini lagi dijajah? Nahdlatul Ulama tuh lebih dulu hadir organisasinya. Bahkan organisasinya jauh lebih tua daripada kemerdekaan Indonesia. Indonesia belum merdeka, NU udah ada. Wahabi kemana Wahabi? Kemana Wahabi? Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap yang dibuat-buat dulu nggak ada lalu diada-adakan, itu namanya bid'ah. Dan setiap yang bid'ah berarti sesat. Setiap yang sesat berarti ancamannya masuk neraka. Saya sama seperti kalian. Ya, pertama mendengar kalimat dari beliau, ya, yang dimana dulu beliau ini adalah orang yang paling gencar melawan orang-orang salafi dengan berbagai macam narasi. Namun ketika beliau menyatakan hal seperti ini, barang siapa yang menambah-nambah di dalam perkara yang dulu tidak pernah diajarkan, maka itu jatuh kepada bid'ah. Dan bid'ah ancamannya adalah neraka. Yang melakukan bid'ah itu sebetulnya Wahabi sendiri, Ri. Ya, Ri. Yang melakukan bid'ah itu sebetulnya Wahabi sendiri. Bahkan al-bid'atul kubra, bid'ah yang paling besar itu dilakukan Wahabi. Kenapa? Karena saya sampaikan di sini, Wahabi seringkali mensifati Allah sebagaimana sifatnya makhluk, menggambarkan Allah sebagaimana gambaran makhluk, menjazamkan Allah. Ketika ada redaksi di dalam Al-Quran yang mengatakan yadullah, ya, secara arti tangan, yadun itu, Wahabi mengartikan tangannya Allah. Allah itu punya tangan seperti makhluk. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau ahlu sunnah wal jamaah punya adab dalam hal itu, karena batasannya laisa kamitslihi syai'. Tidak serupa dengan sesuatu apapun Allah itu sebagai khalik. Tidak serupa dengan makhluk. Ya, kalau yadullah di sini bukan tangan Allah, tapi kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya Tsummastawa 'alal 'arsy. Kemudian dia Allah Subhanahu wa taala bersemayam di arsy. Wahabi menyatakan bahwasanya Allah itu duduk tinggal di arsy. Kan ini kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya bid'ah. Yang mana Rasulullah tidak menyampaikan hal demikian. Di dalam Al-Quran, ketika penyampaian redaksi seperti itu, maka ahlus sunnah wal jamaah yang sejati memiliki persepsi akhlak ataupun adab di dalam mengartikan atau menafsirkannya. Sehingga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan di dalam qaulnya bahwasanya qauluhu ta'ala thumma stawa 'alal 'arsy hadza min mutasyabbihis sifati wa yajibu 'alaina al-imanu
bihi min ghairi kaifin wa ta'widu ma'nahu ila Allah ta'ala wa yajibu tanzihullahi an jismin wal intigal wa sairi simatil mahlukin. Apa kata Imam Syafi'i? Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian thumastawa ilal arsh, kemudian dia bersemayam di atas arsh. Ini termasuk sifat-sifat yang mutasyabbih, kata Imam Nawawi, yang maknanya itu samar, dan kita wajib mengimaninya tanpa mempertanyakan bagaimana bentuknya, ya, min ghairi kaifin, bagaimana bentuknya. Jangan ada pertanyaan bagaimana Allah itu bersemayam, bagaimana tangannya. Oh, haram, nggak boleh. Serta menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi kita untuk mensucikan Allah dari sifat jasad, berpindah-pindah, dan segala sifat yang menyerupai makhluk. Nah, ini adalah adab daripada ahlu sunnah wal jamaah. Oleh karenanya, ya, ini mungkin menjadi pembelajaran bagi kita agar tidak mudah cepat terprovokasi dengan orang-orang yang memang memiliki kepentingan. Apalagi ini media sosial, mudah bagi orang untuk memframing sesuatu. Ketika orang tersebut tidak dibekali, dilandasi dengan pondasi ilmu yang kuat, akhirnya mudah untuk mengikuti ajaran yang terkontaminasi dengan orang-orang jahat, seperti ya orang-orang Wahabi di sini, ya. Kita tidak menyatakan Wahabi itu kafir. Selagi itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka saudara seiman kita. Dan ini perlu diketahui bahwasannya khutbah Jumat yang telah disampaikan oleh Kiai Marzuki Mustamar, sebagaimana khutbah yang terakhir kemarin di hari Jumat ini, itu sudah seringkali disampaikan materinya tersebut tentang Al-Quran dan As-Sunnah di mana-mana tempat dan di waktu-waktu sebelumnya. Jadi tolong jangan baper, ya, bagi Harry Pras ataupun bagi pengikutnya Harry Pras, teman-teman Wahabi, yang mana saya mereaksi video ini karena Harry Pras sendiri, ya, yang meminta bagaimana komentar kita, bagaimana pendapat kita. Nah, mungkin itu saja dari saya, cukup sekian, saya mohon maaf. Hadza minni wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma hadina fi man hadait. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita semua, ya Allah, sebagaimana Allah berikan hidayah kepada orang-orang yang dikehendakinya. Amin ya rabbal alamin.